Gadis ini jelas sudah dewasa, namun sering merayu ayah tiri diam-diam. Mengetahui perbedaan antara laki-laki dan perempuan, namun sering membuat ayah tiri gelisah dan tidak tahan. Menghadapi putri yang seperti gadis kecil, api kemarahan dalam hati ayah tiri langsung menyala. Namun setelah itu, Anna tidak hanya tidak mau menahan diri, malah semakin berani di bawah pandangan ibunya. Semakin berani melihat gadis yang menarik di semak-semak, seperti lukisan minyak. Jack langsung terpesona. Dan saat dia menyadari pandangan panas Jack, gadis itu tidak hanya tidak malu, bahkan tersenyum kecil padanya. Hal ini membuat Jack yang sebelumnya hanya ingin mencari lingkungan tenang untuk menulis, tiba-tiba jantungnya berdebar, seolah-olah melihat cinta pertamanya. Dan gadis itu memancarkan daya tarik yang tidak bisa ditolak oleh Jack. Dia sering diam-diam memperhatikannya, bahkan akan masuk ke lemari pakaiannya, mengendus aroma tubuh yang tersisa di pakaiannya. Dan Anne juga memperhatikan perhatiannya. Setiap hari setelah pulang sekolah, selalu meminta ibunya agar Jack menjemputnya pulang. Menghadapi permintaan ini, Jack dengan senang hati menerimanya. Namun di perjalanan pulang, Anne langsung mulai mengganti pakaian di depannya. Hal ini membuatnya panik seketika. Segera menghentikan mobil di pinggir jalan. Setelah Anne mengenakan pakaian seksi, Jack baru saja meredakan emosinya. Setelah pulang ke rumah, Jack langsung kembali ke dalam rumah untuk menulis. Namun tak disangka, Anne malah duduk di hadapannya tanpa rasa takut. Perlahan-lahan menguji profesor yang berpengetahuan luas di depannya. Terlihat dia berjalan perlahan ke samping Jack, langsung duduk di pangkuannya. Bahkan menempelkan permen karet langsung di buku tulisannya. Meskipun Jack agak gugup, namun dia tetap memaksakan ketenangan. Saat itu, pandangan dalam hati Anne menaklukkan hati Jack secara menyeluruh. Apakah aku punya jerawat? Apa? Apakah kamu melihat benjolan di daguku? Menurutku, kamu benar-benar sempurna. Kemudian Anne menunjukkan keahliannya kepada Jack. Tapi saat Jack bersiap mendekati Anne, ibu naik dari lantai bawah. Anne langsung ketakutan dan lari kembali ke kamarnya. Dan dengan ibu semakin mendekat, Jack panik dan segera mengeluarkan permen karet dan memasukkannya ke mulutnya. Apakah dia selalu mengganggumu? Tidak. Tidak. Namun yang tidak terduga baginya, tindakan Anne semakin berani. Meskipun makan bacon sarapan, Jack tidak peduli sama sekali. Hanya karena keceriaan dan kelugasan Anne, membuatnya tidak bisa melawan. Bahkan ketika semua orang sedang berayun dan berbincang-bincang, anak nakal Annie juga akan berada di tengah-tengah mereka. Sengaja menyentuh Jack, bahkan akan memanfaatkan kesempatan saat ibu menuangkan minuman. Melemparkan kawat gigi langsung ke dalam gelas minuman Jack. Dan Jack hanya bisa mengambilnya saat ibu Anne tidak memperhatikan. Mengambilnya diam-diam, lalu segera dimasukkan ke dalam mulut Anne. Melihat hubungan Anne dan Jack semakin dekat, tidak lama kemudian ibu juga menyadari kecurigaan. Dengan marah melemparkan boneka yang ada di pangkuan Anne. Memerintahkan Anne untuk kembali ke kamar dan tidur. Namun dengan kepergian Anne, Jack juga kehilangan minat tinggal di sana. Ibu juga tahu ini bukanlah solusi jangka panjang. Maka memutuskan untuk mengirim Anne ke kamp musim panas yang ketat, untuk menghalangi keduanya sepenuhnya. Meskipun Anne sangat enggan, tapi sekarang dia sama sekali tidak punya daya tahan. Hanya bisa patuh pada keputusan ibunya dengan pasrah. Sementara perasaan gugup Jack tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Hanya bisa diam-diam melihat Anne pergi. Namun Anne melihat Jack di depan jendela. Tiba-tiba berlari ke dalam rumah dengan penuh semangat. Dia melompat ke atas Jack tanpa ragu. Untuk menyatakan cintanya. Menghadapi benturan batin yang tiba-tiba. Ini membuat Jack tidak punya waktu untuk bereaksi. Melihat senyuman menawan yang ditinggalkan Anne. Dia tetap berdiri di tempatnya. Merenungkan kehangatan detik sebelumnya. Setelah Anne pergi, Jack tidak bisa makan atau minum dengan tenang. Setiap hari mengekspresikan kerinduannya pada Anne dengan menulis diari. Bahkan akan berlari ke kamar Anne. Memeluk pakaian Anne yang masih harum. Dan ibu juga menyadari keanehan-keanehan itu. Dia diam-diam membuka jurnal Jack. Kau bau. Tinggalkan aku sendiri. Malam ini kau pergi saja. Kau jangan pernah berharap bertemu dengan Anneku lagi. Menghadapi ancaman wanita, Jack dengan tenang meyakinkan. Dia sebenarnya ingin minum segelas anggur, menenangkan emosi kedua belah pihak, tapi malah menerima telepon dari polisi. Barusan saja, ibu Anne kecelakaan saat mengirim surat. Saat Jack tiba, dia sudah tergeletak tak bergerak di tanah. Meskipun Jack terlihat sangat sedih, tapi ketika dia pulang ke rumah, dia langsung membakar amplopnya. Kemudian dia segera pergi ke kamp musim panas Anne. Dan tanpa mengetahui, Anne senang melihat Jack. Dia juga sangat bahagia. Tapi ketika dia bertanya tentang ibunya sendiri, Jack berkata ibunya sakit dan dirawat di rumah sakit. Malam ini kita akan mencari tempat tinggal sementara. Besok kita akan pergi ke rumah sakit untuk menengok ibu. Anne yang polos tak banyak bicara. Namun ketika mereka mencari akomodasi di hotel, mereka diberitahu bahwa hanya tersedia kamar dengan satu tempat tidur besar. Namun sekarang sudah sangat larut. Di sekitar sini hanya ada satu hotel. Tanpa pilihan, mereka akhirnya tinggal di sana. Saat itu, Annie yang nakal malah bertanya kepada Jack. Apakah ibu tahu tentang ini? Jack mendengar dengan serius. Dia berjanji untuk berperilaku baik. Setelah memberi instruksi pada Annie, Jack pergi keluar sendirian. Namun ketika dia sampai di depan hotel, dia melihat pria misterius duduk di sana. Kemudian pria itu mulai berbicara tentang tindakan Jack. Jack merasa seperti malu terbuka. Dia segera pergi untuk menghindari masalah lebih lanjut.
Ketika dia kembali ke dalam ruangan, Anne sudah tertidur pulas. Jack kemudian berbaring dengan hati-hati. Namun dalam tidurnya, Anne berguling-guling. Jack melewati malam itu dengan kesulitan. Keesokan harinya, Jack tidak membawa Anne ke rumah sakit untuk melihat ibunya, melainkan memutuskan untuk berkeliling dunia dengan Anne. Saat itu Anne baru menyadari bahwa ada yang tidak beres. Jack juga tahu bahwa rahasianya tidak bisa disembunyikan lagi. Barulah dia mengungkapkan kabar kematian ibu Anne. Pilar dukungan mental Anne runtuh dalam sekejap. Kegelapan di depannya membuatnya tidak bisa melihat jalan ke depan. Dia yang belum berpengalaman akhirnya menyadari. Hanya lelaki di depannya yang menjadi harapan hidupnya selanjutnya. Sejak saat itu, mereka berdua memulai perjalanan panjang. Hari-harinya juga berjalan dengan sangat menyenangkan. Melihat Jack mandi, dia sengaja akan memutar saklar ke air panas. Jack berteriak karena panas. Kemudian dia nakal mencium kaca dengan penuh kasih. Dan karakter Anne yang lincah dan ceria sangat disukai oleh Jack. Dia suka berbaring di kursi belakang sambil makan camilan. Dia terus-menerus menyentuh wajah Jack dengan kakinya. Bahkan dia melemparkan segala sesuatu ke arah kepalanya. Keceriaan Anne tidak membuat Jack marah. Bahkan dia memperlakukannya seperti anak perempuan. Begitulah. Mereka berjalan dengan bahagia melintasi setiap kota. Menginap di hotel dengan hanya satu tempat tidur setiap hari. Jack juga merasakan kebahagiaan yang selama ini diimpikannya. Namun segera, Anne mulai bosan dengan hidup yang hanya berputar di sekitar Jack. Dia merasa seperti burung kenari yang dipelihara. Jack juga memperhatikan hal ini. Saya harus mengirim Anne kembali ke sekolah. Namun yang tidak terduga baginya adalah, Anne tidak hanya bermain dengan anak laki-laki lain setiap hari di sekolah. Bahkan terlibat hubungan dengan anak laki-laki di klub sekolah. Mereka sepakat untuk melarikan diri bersama. Karena itu, Anne berusaha meminta uang saku dari Jack setiap hari. Namun semua ini diketahui oleh Jack. Mereka bertengkar hebat. Jack marah dan memukul Anne dengan keras. Lanjutkan bunuh aku. Maaf. Bunuh aku. Diam. Hal ini membuat Anne yang sedang dalam masa pemberontakan meledak sepenuhnya. Dia marah dan menendang Jack dengan keras. Meskipun Jack mencoba merayu, Anne tetap tidak mau menghadapinya. Menunggang sepeda sendirian. Melintasi hujan deras. Pakaian tipisnya sudah tidak merasakan dingin yang menusuk. Hujan deras disertai dengan air mata yang mengalir. Jack hanya bisa mengejarnya diam-diam dari belakang. Hingga di depan pintu sebuah toko. Menemukan sepeda Anne. Namun melihat Anne sedang gembira menelepon. Seolah-olah sedang merencanakan sesuatu. Melihat ekspresi panik Jack, Anne langsung memberitahunya. Berikan uang padanya, kita lupakan kejadian tidak menyenangkan ini. Namun, cermin yang pecah tidak dapat kembali seperti semula meskipun diperbaiki. Untuk meredakan hubungan dengan Anne, Jack dengan sengaja merencanakan perjalanan panjang. Namun pada saat itu, Jack menyadari ada mobil yang mengikuti mereka dari belakang. Dia meminta Anne mencatat nomor plat mobil tersebut. Mereka mempercepat meninggalkan tempat itu. Dengan susah payah mereka baru saja berhasil melepaskan diri dari mobil itu. Namun Jack menemukan Anne sedang asyik berbincang dengan seorang pria asing. Dia segera berlari mendekat untuk melihat. Namun orang itu sudah pergi dari sana. Dia dengan gugup bertanya kepada Anne siapa orang itu. Namun Anne tidak peduli dan mengatakan bahwa orang itu hanya bertanya jalan. Jack untuk menyelidiki masalah ini dengan jelas. Maka ia meminta Anne untuk menunjukkan nomor plat mobil yang dicatatnya. Namun sayangnya, malah sengaja diacak-acak oleh Anne. Dengan marah, dia menghantam Anne dengan keras sekali lagi. Anne yang merasa tersinggung langsung melompat keluar dari mobil. Melihat ini, Jack segera mengejarnya. Meskipun Anne tidak melanjutkan pertengkaran. Namun jarak di antara mereka semakin membesar. Setelah tiba di hotel, melihat Anne murung dan tidak bahagia, Jack kemudian mengatakan akan pergi ke kota untuk membelikan buah untuknya. Namun yang tidak disangka olehnya adalah, ketika dia baru saja pergi, Anne tiba-tiba berantakan. Dia dengan marah bertanya kepada Anne siapa orang itu. Namun Anne melihatnya dengan wajah penuh sikap meremehkan. Mereka bahkan mengejar ketidakmampuannya dengan keras. Tanpa pilihan, dia kemudian membawa Anne pergi malam itu. Namun perjuangan ini membuat Anne terkena flu. Melihat situasi ini, Jack segera membawa Anne ke rumah sakit untuk diperiksa. Namun dokter pada saat itu memberitahunya bahwa Anne tidak dalam bahaya. Dia hanya perlu menginap semalam untuk pengamatan sebelum pulang. Jack akhirnya merasa lega mendengarnya. Dia kembali ke hotel dengan tubuh yang lelah untuk istirahat. Namun keesokan harinya, ketika dia menelepon untuk menanyakan kondisi Anne, perawat langsung memberitahunya bahwa Anne telah diambil oleh pamannya. Setelah mendengarnya, Jack segera panik dan berlari ke rumah sakit dan menanyakan kepada dokter siapa yang membawa pergi Anne. Dia marah berteriak pada dokter. Hingga sekelompok dokter menariknya menjauh. Jack baru saja meredakan perasaannya. Dia tidak tahu harus bagaimana tanpa Anne. Bagaimana cara melaluinya? Semua hotel diincar Jack. Dia menjadi gila mencari keberadaan Anne. Selama 2,5 tahun, dia hampir menjelajahi seluruh negara. Namun tidak menemukan petunjuk tentang Anne. Sampai suatu hari, Anne mengiriminya surat. Surat itu mengatakan bahwa dia sudah menikah. Namun hidupnya sangat miskin. Berharap Jack bisa memberinya sedikit uang. Jack merasa sangat tersiksa setelah mengetahui hal ini. Namun dia tetap menahan rasa sakit hatinya dan menemukan tempat tinggal Anne. Namun saat pintu terbuka, Jack tidak percaya gadis yang pernah dia cintai telah berubah menjadi seperti ini. Melihat perut besar Anne, Jack seperti tertusuk ribuan panah. Melihat Anne menderita begitu banyak, dia segera menawarkan kekayaannya sebagai syarat. Ingin mengikat Anne lagi di sisinya. Tapi Anne tidak lagi menjadi gadis polos seperti dulu.
Apakah kamu bilang kalau aku pergi ke motel bersamamu, kamu akan memberiku uang? Bukan, bukan. Jika kamu menolak, kamu masih bisa mendapatkan uang itu. Benarkah? Ya. Ambillah. Melihat jumlah uang yang besar di depannya, Anne langsung senang bukan main. Dia secara refleks ingin mencium Jack. Tapi Jack langsung menolak. Jangan sentuh aku. Jika kamu menyentuhku, aku akan mati. Sudahlah. Jack pergi tanpa menoleh ke belakang. Dalam keadaan bingung, dia melihat Anne seperti pertama kali mereka bertemu. Dan dia mengubah kesedihannya menjadi kemarahan. Dia menemukan pria yang membawa pergi Anne. Menggunakan pistol untuk melampiaskan kemarahannya. Jack akhirnya tidak bisa lolos dari penangkapan polisi. Dan Anne akhirnya meninggal karena persalinan sulit. Permainan antara kepolosan dan nafsu yang terlalu bebas. Akhirnya tanpa keraguan masuk ke jurang tak berdasar. Cinta sejatinya bukanlah kesalahan. Bertemu pun bukanlah kesalahan. Anehnya, jiwa yang sudah retak itu bertemu dengan keindahan yang absurd.